Layak dalam sosiologi komunikasi. Oke. Kita awali dari khalayak dan sosiologi komunikasi. Jadi, berbicara sosiologi komunikasi itu tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Artinya, pemahaman tentang khalayak itu cukup penting dalam sosiologi komunikasi, karena di dalam masyarakat pasti terdapat khalayak. Apalagi hari ini hampir semua masyarakat itu menggunakan media, ya, baik media televisi maupun smartphone dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan mayoritas masyarakat kita itu merupakan khalayak, ya. Iya nggak sih? Coba dipikirkan, betul atau tidak. Mungkin orang-orang yang tidak menggunakan media hari ini hanyalah orang-orang yang disebut sebagai masyarakat primitif. Kalau di Indonesia mungkin ada suku Baduy misalnya, atau suku-suku yang memang menolak masuknya media. Tapi kalau kita bicara masyarakat hari ini, hampir semua itu menggunakan media. Kecuali mungkin orang-orang mbah buyut kita atau orang-orang tua kita yang kemudian hari ini memang tidak tersentuh oleh media. Tapi hampir semua masyarakat produktif itu menggunakan media. Artinya masyarakat kita hari ini itu adalah khalayak sebenarnya. Sehingga kenapa kita harus mengkaji khalayak, ya. Pakar komunikasi Wilbur Scrum itu mengatakan, jadi komunikasi itu akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator itu cocok dengan kerangka acuan atau frame of reference, yaitu paduan pengalaman dan pengertian, jadi collection of experience and meanings, yang pernah diperoleh oleh komunikan, ya. Kemudian bidang pengalaman, field of experience pun menjadi hal yang penting dan urgent dalam komunikasi. Jadi kalau dulu Anda mengenal Laswell ya dengan apa ada komunikator ya, sender ya, pengirim, ada pesan, message, noise sampai ke komunikan. Seolah-olah itu lancar ya, satu arah. Tapi ternyata komunikan ini itu menerima pesan itu tergantung frame of reference atau field of experience, tergantung pengalamannya ya. Misalnya seorang A ya dan B itu berkomunikasi ya, itu komunikasi misalnya. Nah, itu biasanya bisa jadi tidak nyambung kalau kita bicara bola terhadap orang yang nggak pernah punya pengalaman main bola, nggak punya pengalaman nonton bola ya. Anda bicara komunikasi kepada orang yang nggak pernah belajar komunikasi, pasti akan berbeda cara penangkapannya. Meaning-nya pasti akan berubah. Nah, itu yang disebut sebagai, menurut si Bill Buscem ini, kecocokan ya, dengan bagaimana seorang komunikator dan komunikan punya frame of reference yang sama. The same of reference ya, itu bisa melahirkan good communication ya. Jadi kalau Anda pernah merasakan, oh saya pernah ngobrol dengan si A kok nyambung ya, itu bisa jadi karena mungkin Anda punya frame of reference, kerangka acuan yang sama, ya kan? Ketika itu sudah nggak sama, maka proses komunikasi itu akan menjadi kurang pas, kurang enak. Nah, dalam proses pemaknaan itu khalayak dipengaruhi oleh kerangka referensi tingkat pendidikan. Jadi kerangka referensi itu sudah tingkat pendidikan, pengetahuan, latar belakang budaya, kepentingan orientasi, serta bidang pengalaman. Jadi pemaknaan khalayak itu dipengaruhi itu. Jadi kalau orang bicara tentang misalnya bagaimana proses ekonomi, bagaimana perkembangan ekonomi hari ini, maka tingkat pendidikan juga menentukan. Anak-anak yang belajar di Fakultas Ekonomi pasti akan lebih klik. Tapi beda kalau kita bicara masalah budaya, maka anak-anak yang kuliah di Fakultas Ilmu Budaya pasti akan lebih klik di sana. Artinya hal-hal itu akan mempengaruhi apa yang akan kita bicarakan. Ya. Nah itu kenapa saya itu sering memberikan stimulasi, kalau mau mempelajari ini, baca dulu ini. Dulu masih ingat yang mengambil mata kuliah komunikasi multikultur ke saya sering ngomong ya, kalau Anda mau kita diskusi minggu depan tentang bab ini, maka kita harus baca. Kenapa? Kalau kita nggak punya field of experience yang sama, kalau kita nggak punya frame of reference yang sama, maka tidak akan terjadi proses transfer knowledge yang baik. Karena komunikannya nggak paham, tidak dalam suatu frame yang sama. Nah, itulah yang kemudian paradigma kita terhadap proses komunikasi itu harus agak sedikit digeser. Bahwa kemudian ketika kita bicara komunikasi, maka tidak hanya bicara bagaimana komunikator menyampaikan pesan ke komunikan, tetapi di sini ada yang namanya frame of reference. Disitulah kemudian khalayak itu bisa kita coba definisikan ya.
Kenapa? Karena khalayak hari ini itu bermacam-macam. Kenapa Anda ada yang kalau Anda share video, misalnya Adi ini kan sering cover lagu gitu misalnya. Kenapa kemudian di YouTube ya itu ada yang like, ada yang dislike, ada yang komennya bagus, ada yang tidak bagus. Karena memang khalayak dalam sosial media hari ini itu kan frame of reference-nya berbeda, ya enggak? Sehingga wajar saja kita nggak bisa menyalahkan karena itu yang kita admit itu kan teman-teman yang berbeda-beda ya latar belakangnya. Jadi Anda nggak harus sewot ya. Wah kok ini nih apa yang like kok kurang nih, yang dislike kok banyak. Jadi apa yang Anda share itu tidak sesuai frame of reference-nya khalayak ya. Misalnya teman Anda itu ternyata mayoritas adalah khalayak yang kemudian senang tentang religius, tapi Anda share-nya yang non religius ya, Anda pasti akan banyak tidak sama frame of reference-nya. Gitu ya. Oke, kita bicara konsep khalayak. Jadi khalayak itu dibagi menjadi dua ya. Kalau dulu ada yang mengatakan kalau kita ngiklan sampo X, maka orang akan banyak yang ikut bicara tentang iklan sampo X. Maka itu disebut sebagai khalayak pasif, khalayak yang tidak berdaya di hadapan media. Kalau dalam teori komunikasi, ada yang masih ingat teori jarum suntik, itulah sebenarnya khalayak pasif. Tapi hari ini, khalayak itu adalah khalayak aktif atau active audience. Itu berangkat dari pemikirannya Stuart Hall dalam tradisi cultural studies tentang model encoding dan decoding. Di mana dalam proses komunikasi, penyampaian pesan atau encoding itu kemudian diterima atau decoding. Ya. Nah, pesan yang disampaikan akan dimaknai secara berbeda-beda yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kepentingan, latar belakang, dan pengalaman. Ya. Jadi pesan itu akan berbeda penerimaannya karena apa? Karena kita punya frame of reference, latar belakang, dan pengalaman, experience, kepentingan yang berbeda-beda. Ya enggak? Ingat Pilpres, pesannya sama, tapi akan menjadi berbeda jika itu di-share kedua kubu. Betul? Nah, itu yang disebut sebagai khalayak aktif. Khalayak yang kemudian punya tafsir yang berbeda-beda sendiri. Jadi khalayak itu sekarang nggak bisa seperti dulu yang dikendalikan seenaknya sendiri atau khalayak pasif ya. Tapi khalayak hari ini dalam konteks bermasyarakat, media dan masyarakat itu khalayak yang aktif. Nah, jadi konsep khalayak aktif itu menunjukkan kemampuan pembaca untuk menjadi pencipta signifikansi yang dinamis daripada dipahami sebagai reseptor sederhana makna tekstual. Jadi paradigma khalayak aktif merepresentasikan pergeseran minat dari angka ke makna, dari khalayak umum kepada khalayak tertentu. Jadi memang kita dalam konteks ini akan bicara bahwa khalayak itu ya aktif ya. Mereka tidak sesederhana apa yang disampaikan media mereka terima mentah-mentah. Jadi hari ini khalayak itu benar-benar punya cara untuk memaknai apa yang disampaikan oleh media, tergantung tadi pengalaman atau bahkan kepentingan mereka. Ya. Nah, khalayak aktif kalau dapat disimpulkan itu sebagai berikut. Jadi penonton dipahami sebagai produsen yang aktif, yang berpengetahuan yang berarti bukan sebagai produk dari teks terstruktur. Jadi khalayak atau penonton itu hari ini kita sebut sebagai khalayak aktif ya, itu sebenarnya dia tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, karena dia bisa memaknai itu, dia bukan sesuatu yang kemudian terstruktur teksnya. Penonton perlu memahami konteks dalam teks yang mereka baca, baik dari segi konstruksi makna maupun rutinitas kehidupan sehari-hari. Dan penonton ternyata dapat membedakan antara fiksi dan kenyataan. Bahkan mereka secara aktif bermain-main dengan batas-batas. Jadi jangan dikira penonton itu tidak bisa membedakan ya. Mereka tahu sebenarnya, tapi kadang ada yang dibuat sebagai hiburan. Ini saya ada pertanyaan ya. Silakan nih, mulai dipikirkan, saya kasih waktu. Bagaimana posisi khalayak dalam sosiologi komunikasi? Jelaskan posisi sosiologi komunikasi, media, dan khalayak. Dicatat dulu nih, difoto atau dicatat dulu. Saya ingin tahu jawaban Anda habis ini ya. Bagaimana posisi khalayak dalam sosiologi komunikasi? Jelaskan posisi sosiologi komunikasi, media, dan khalayak. Coba, nanti saya ajak Anda untuk berargumen di sini. Oke? Oke. Coba kita lihat slide yang lain. Ya.
saya ingin mengingatkan Anda tentang konsep yang dulu, yang pernah kita pelajari. Ini juga memberikan ruang kita untuk mempelajari tentang sosiologi komunikasi, halayak, dan lain sebagainya. Oke, masih ingat ini ya. Ini adalah materi kita yang pertama dulu ya. Kita lihat bagaimana sebenarnya posisi halayak itu. Nah, kita lihat, ketika kita bicara konsep-konsep penting dalam sosiologi komunikasi, ya. Nah, sosiologi komunikasi itu kan sebenarnya bicara masalah sosiologi itu sendiri, community atau masyarakat, ya. Dan kemudian ada juga teknologi telematika, yang itu bicara masalah komunikasi, yang itu bicara masalah media. Nah, dan komunikasi itu erat dengan interaksi sosial dan juga bicara masalah media, di mana di sanalah kemudian khalayak itu ada posisinya ya. Nah, ini kalau kita bisa efek media massa itu kan sebenarnya menyasar bagaimana kemudian khalayak, ranah sosiologi, ada komunikasi, ada proses interaksi sosial ya. Nih ya. Oke. Itu ya teman-teman, bagaimana kemudian kita bicara sosiologi komunikasi hari ini, tapi kita juga bicara halayak. Tadi sudah dicatat ya, 2 pertanyaan besar saya itu, silakan nanti dijawab. Jadi sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mendiskusikan ini ya.